Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai, NIM 190120201041. Saya dari Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini ada pembahasan materi. Yang pertama adalah cara kerja transistor bipolar. Yang kedua, karakteristik transistor bipolar. Yang ketiga, prinsip kerja transistor bipolar. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pengertian transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari 3 lapisan PN junction. Transistor merupakan pengembangan dari dioda. Jika dioda tersusun dari gabungan PN junction saja, maka transistor dibedakan menjadi dua jenis didasarkan atas urutan material yang menyusunnya, yaitu jenis transistor PNP dan transistor NPN. Nah, di sini ada contoh transistor. Baiklah, sekarang transistor bipolar. Transistor jenis bipolar junction transistor merupakan transistor yang mempunyai dua diode terminal positif atau negatif berdempet, sehingga ada 3 terminal. Ketiga terminal tersebut adalah yang pertama emitter, kolektor, dan basis. Perubahan arus listrik dalam jumlah kecil pada terminal basis dapat menghasilkan perubahan arus listrik dalam jumlah besar terminal kolektor. Prinsip inilah yang menjadi penggunaan transistor sebagai penguat elektronik. Nah, di sini ada gambar referensi kemasan transistor bipolar. Di sini transistor NPN dan PNP. Baiklah, selanjutnya fungsi transistor. Transistor yang pertama adalah sebagai saklar elektronik, berbeda dengan prinsip kerja saklar sederhana dan saklar elektronika pada relay. Saklar elektronik pada transistor dikontrol secara elektrik yang dapat dikondisikan tanpa adanya komponen mekanik yang bekerja. Oleh karena itu, saklar dengan komponen transistor disebut dengan saklar elektronik. Nah, di sini ada bentuk penjelasan dari kaki-kaki transistor. Pertama, emitter dengan lambang E memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Yang kedua, kolektron atau dilambang dengan C berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Yang ketiga, basis atau disingkat dengan B berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Dan di sini ada contohnya PNP dan NPN. Baiklah, di sini ada jenis transistor. Yang pertama, unijunction transistor disingkat dengan UJT. Field effect transistor disingkat dengan FET. Yang ketiga, MOSFET. Baiklah, yang pertama unijunction transistor atau disingkat dengan UJT adalah transistor yang mempunyai satu kaki emitter dan 2 basis. Kegunaan transistor ini adalah terutama untuk switch elektronis. Ada 2 jenis UJT, ialah UJT kanal N dan UJT kanal P. Ini ada contohnya di sini. Kemudian yang kedua, field effect transistor FET. Beberapa kelebihan FET dibandingkan dengan transistor biasa ialah antara lain penguatannya lebih besar serta desa yang rendah karena harga FET yang lebih tinggi dari transistor, maka hanya digunakan pada bagian-bagian yang memang memerlukan. Bentuk fisik
FET ada berbagai macam yang mirip dengan transistor. Jenis FET ada dua, yaitu kanal N dan kanal P. Kecuali itu terdapat pula macam FET ialah junction FET, JFET, dan metal oxide semiconductor FET, MOSFET. Nah, di sini ada contohnya gambar. Yang ketiga, MOSFET. Nah, MOSFET atau disebut dengan metal oxide semiconductor adalah suatu jenis FET yang mempunyai satu drain, satu source, dan satu atau dua gate. MOSFET mempunyai input impedance yang sangat tinggi. Mengingat harga yang cukup tinggi, maka MOSFET hanya digunakan pada bagian-bagian yang benar memerlukan penggunaan, misalnya sebagai RF amplifier pada resistor atau memperoleh aplikasi yang tinggi dengan desa yang rendah. Dalam memasang dan perakitan dengan menggunakan MOSFET, perlu diperhatikan bahwa komponen ini tidak tertahan terhadap elektrostatik. Mengemasnya menggunakan kertas timah. Pematerialnya menggunakan jenis solder yang khusus untuk pematerian MOSFET. Seperti halnya pada FET, terdapat dua macam MOSFET, ialah kanal P dan kanal N. Nah, di sini ada karakteristik bipolar. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada prinsip kerja transistor. Persimpangan atau junction BE adalah bias maju dan junction CB adalah bias terbalik. Lebar wilayah penipisan persimpangan CB atau lebih tinggi dari persimpangan BE, bias maju. Di persimpangan BE mengurangi potensi penghalang dan menghasilkan elektron untuk mengalir dari emitor ke basis, dan jumlah elektron yang lebih sedikit dari emitor, sekitar 2%, yang bergabung kembali dalam daerah dasar melubang dan dari terminal bas akan mengalir keluar. Ini memulai aliran arus bas karena kombinasi elektron dan hole. Jumlah elektron yang tersisa akan melewati persimpangan kolektor bias terbalik untuk menginisiasi arus kolektor. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 arus KCL, kita dapat mengamati persamaan matematika. Di sini operasi transistor PNP sama dengan transistor NPN. Satu-satunya perbedaan hanyalah hole, bukan elektron. Diagram di bawah ini menunjukkan transistor PNP dari wilayah mode aktif. Di sini kita bisa lihat prinsip kerja transistor ini. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.